Warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf dengan kendala teknis. Terima kasih anak-anakku sudah datang bergabung kembali di acara bimbingan kelompok kita untuk yang kedua kalinya dengan tema yang sama, yakni upaya meminimalkan perilaku konsumtif. Di mana pada minggu kemarin kita telah membahas perilaku konsumtif ini namun dengan teknik sosiodrama. Tapi pada kesempatan yang kedua, kita akan membahas kembali dengan teknik brainstorming atau curah pendapat. Jadi anak-anakku, silahkan mengeluarkan pendapatnya nanti setelah selesai presentasi PowerPoint ini, setelah kita mempelajari materi ini sedikit. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita hanya memiliki waktu 10 menit. Jadi untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, kita akan langsung saja ke topik materi, yaitu upaya meminimalkan perilaku konsumtif. Nah, di slide yang kedua Ibu, slide yang kedua di sana akan dijelaskan. Kecilin sedikit Ibu Guru. Ya, kecilin sedikit, setengah aja. Topik utama kita yaitu upaya meminimalkan perilaku konsumtif, di mana tujuan umum dari topik ini adalah peserta didik mampu meminimalkan perilaku konsumtif. Nah, tujuan khususnya yaitu siswa mampu menganalisis perilaku konsumtif. Contohnya apa sih Bu menganalisis? Kita itu kadang mikir, apa sih perilaku konsumtif itu? Mampulah kita untuk analisis. Yang kedua, siswa dapat memilih barang-barang yang dibutuhkan dengan barang yang diinginkan. Yang ketiga, siswa dapat merancang strategi supaya dapat mengurangi perilaku konsumtif. Oke, setelah itu kita akan membahas di sini yaitu pengertian perilaku konsumtif, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangannya, solusinya untuk kita bersama. Selanjutnya di slide keempat, ya di sini mari kita baca bersama. Ada pengertian perilaku konsumtif, di mana konsumtif lebih khusus menerangkan keinginan untuk mengkonsumsi. Garis bawahi kata keinginan, bahwa di sana hanya keinginan untuk mengkonsumsi barang yang sebenarnya kurang diperlukan. Oke, di sini kata kuncinya keinginan terhadap barang yang kurang diperlukan. Itu kata kunci dari perilaku konsumtif. Keinginan terhadap mengkonsumsi barang yang kurang diperlukan. Oke, selanjutnya Ibu, slide 5. Nah, di slide kelima ada faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku konsumtif. Di sana ada faktor kebudayaan yang ada turunannya, meliputi culture, subculture, kelas sosial, kelompok, dan sebagainya. Terus yang kedua faktor psikologis, yaitu ada motivasi, persepsi, proses pembelajaran. Di mana rincian dari faktor-faktor yang menjadi penyebab ini telah Ibu bagikan kemarin pada materi. Jadi untuk mengetahui lebih rinci tentang faktor-faktor turunannya ini, silahkan membaca detailnya di bagian materi. Oke, selanjutnya slide ke-6. Slide ke-6. Oke, kelebihan dan kekurangan perilaku konsumtif. Ternyata perilaku konsumtif tidak hanya sekedar memiliki kekurangan, namun kelebihannya juga ada. Kelebihannya di mana? Kita termotivasi untuk bekerja, mencari nafkah. Tetapi ini lebih banyak kalau kelebihan ini terhadap perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memang membuat atau produsen. Jadi mereka mendapatkan manfaat atau kelebihan dari banyaknya orang atau manusia yang memiliki perilaku konsumtif. Jadi bukan masyarakat skala kecil seperti kita, tapi lebih kepada produsen. Yang slide ke-7.
Oke, di sana ada solusi perilaku konsumtif. Di sini Ibu telah menampilkan hanya poin-poinnya saja, slide ke-7. Ya, di sini hanya poin-poinnya saja. Ada menabung, membuat anggaran belanja. Nah, menabung ini tidak apa-apa, sedikit-sedikit, tapi rutin. Misalnya 2.000, tapi tiap hari. Terus membuat anggaran belanja. Contohnya, kalian dikasih uang jajan 300.000 selama 1 bulan. Jangan dihabiskan. Setidaknya itu pergunakan untuk sesuatu yang memang kalian butuhkan. Terus prioritaskan kebutuhan. Ketika kalian membuat anggaran belanja, urutkan menurut skala prioritas kebutuhan. Jadi bukan skala prioritas keinginan. Terus yang keempat, hindari pemakaian kartu kredit. Nah, kalau kalangan-kalangan kita nih belum kayaknya pakai kartu kredit. Yang kelima, kurangi jalan-jalan. Nah, jalan-jalan yang tidak disengaja itu kadang sering memicu kita untuk belanja, padahal enggak kita mau belanja, tapi karena jalan-jalan, mata jelalatan, lihat sana sini, akhirnya belanja. Terus yang keenam, mulailah berinvestasi. Untuk yang perempuan mungkin berinvestasi di perhiasan, di tanah bisa. Terus yang ketujuh, cermatlah ketika membeli barang. Jangan tertipu ketika itu barangnya, oh ini mereknya gini gini gini. Ternyata itu tidak sesuai harga dengan kualitasnya. Terus yang ke-8 yaitu beramal dan bersedekah. Ingat kalau di agama Islam menganjurkan bahwa semakin kita banyak bersedekah, maka rezeki kita semakin lancar. Jadi kata kuncinya di sini adalah belilah barang yang memang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Iya. Kita kembali ke layar utama. Jadi untuk anak-anakku silahkan dibuka wajahnya. Bentar, Bu. Enggak, layarnya. Mana profilnya jangan ditampakkan dulu wajah yang asli. Iya. Nah, di sini kita akan bahas LKPD yang kemarin. Ya, LKPD yang kemarin. Jadi Ibu akan memberikan topiknya 4 topik. Di mana topik ini akan Ibu lempar ke kalian. Silahkan, ini akan jadi bahan curah pendapat kita. Yang pertama, apa sih pengertian perilaku konsumtif? Ada yang mau menjawab untuk yang pertama kali? Mungkin Yeni, dari paparan yang tadi sedikit itu Yeni, apa sih menurut Yeni perilaku konsumtif? Yang menurut Yeni, versinya Yeni. Menurut saya, Bu. Ya, wajah sayang wajah. Belum mandi, Bu. Enggak apa-apa. Yap. Gimana Yeni? Oke, silahkan. Perilaku konsumtif itu seperti berkeinginan untuk mengkonsumsi atau mengkoleksi sesuatu yang istilahnya tidak terlalu berguna gitu, Bu. Mungkin Yeni tahu contohnya Yeni? Yang di kehidupan sehari-harinya Yeni, contohnya apa? Membeli baju secara berlebihan atau belanja-belanja itu dah, Bu. Oke, yang lain ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ya, contohnya kalau kita melihat teman punya HP bagus, kita pingin sekali, Bu, padahal HP kita sudah ada. Betul. Terus, nah itu sudah 2. Contohnya yang bagus sekali, kayak HP nih. Sekarang trennya udah tiap bulan ada keluaran baru. Kita pengen aja karena termakan iklan. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perilaku konsumtif kita? Kira-kira nih Indri tahu enggak apa sih faktor penyebab perilaku konsumtif? Kan tadi saya lihat ada faktor kebudayaan. Oke. Ya, faktor kebudayaan. Misalnya seperti apa Indri? Yang berlaku di lingkungan Indri.
Bu Guru, faktor teman juga Bu. Kalau hati Oh, kita jelek, betul, faktor kalau teman. hati kita jelek, nanti malu kita Bu. Ya, betul, 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 betul. Betul. Terima kasih, anakku. Terus, yang ketiga, boleh ndak Ibu tahu kelebihan dan kekurangan perilaku konsumtif? Coba, yang mana ini anakku nih yang lain? Bentar, Ibu absen. Indri sudah. Indah, gimana Indah? Kelebihannya Ibu Ya, menjadi kalau ada apa namanya bersama dengan teman, tapi ya. kekurangannya itu tidak baik karena kita banyak pengeluaran jadinya. Iya, pinter Indah. Kalau menurut Mona, gimana Mona? Mona masih di sana? Atau Yuli Astuti saja? Ibu belum mendengarkan Yuli Astuti dari tadi. Ya Bu, Gangguan Bu itu. Gimana kalau menurut Yulia Astuti kekurangan dan kelebihan perilaku konsumtif? kekurangan dan kelebihannya. Yang ada di Yulia, jangan yang di PowerPoint-nya, tapi yang ada di kehidupan nyatanya Yulia. Biar kita bisa menggambarkan langsung. Kalau kelebihannya sih menurut saya kan perilaku konsumtif itu seperti berlebih-lebihan ya Bu. Iya, Jadi betul. kalau kelebihannya itu sih seperti yang Ibu katakan itu kan jika kita mau beli barang berarti kita harus usaha dulu kan Bu. Betul, berarti Kita harus termotivasi di kerja sana ya. keras, ya kerja keras dulu. Kita harus nabung, Nah, kita harus iya. hemat, jangan beli barang-barang yang tidak berguna supaya tujuan kita yang kita mau beli itu dapat gitu loh. Betul, pinter. Ada yang lagi ya Yulia, yang kekurangannya bagaimana Yulia? Yang Kalau kekurangannya? kekurangannya itu baiknya itu janganlah kita terlalu membeli barang-barang yang tidak terlalu bermanfaat gitu. Seperti misalnya kita kan udah punya sepatu misalnya ini udah punya 2 pasang ya. Kita lihat Ya, teman kita ada punya lagi, kita beli lagi. Padahal di rumah masih baru-baru. ada baru-baru. Ya, jadi baiknya itu jangan dibeli lah kalau masih Iya. ada. Heeh. Nah, itu memang contoh nyata di kehidupan remaja bahwa sepatu misalnya atau tas. Temanmu yang tadi bilang si Kamboja mengatakan, Bu malu kalau ndak pakai baju yang bagus kayak temen-temen. Tapi, nah, tapinya ada nih. Lihat dulu kemampuan. Jangan sampai karena mau ngikut teman, nyolong uang ibunya yang di dalam lemari. Ya? Ya. Terus sekarang menurut Indri nih, apa sih solusinya Indri? Biar temenmu si Kamboja itu nggak ikut-ikutan atau mungkin bisa kasih solusi? Menurut saya Mhm. ya salah satunya juga menabung sebenarnya. Betul, yang menabung. Yang kedua mungkin komitmen diri kali ya. Ibu menahan diri itu Ya, supaya menahan diri. kita melihat Pinter. punya Pinter. terus kalau kita tidak punya uang seperti yang dibilang kita menabung itu pun kalau barangnya penting. Ya. Terus kalau menurut Arin Marlina gimana Arin? Masih ada di sana Arin? Oh, kayaknya nggak ada. Gangguan dia itu Bu, gangguan dari Ya. tadi. Kalau Mona, gimana Mona? Ini kayaknya gangguan semua atau bagaimana? Yeni Puspita gimana Yeni? Berikan Ibu salah satu solusinya. Menurut Yeni. Halo? Sepertinya gangguan juga. Oke, Kamboja bisa menyimpulkan dari hasil paparan teman-temannya sama hasil PowerPoint kita, bisakah Kamboja simpulkan
bagaimana perilaku konsumtif itu? Ya Bu, yang dapat saya lihat, kalau perilaku konsumtif itu di mana barang yang tidak kita perlukan itu kita beli, nanti berbahaya bagi kita, numpuk tidak dipakai. Nah, Betul. Terus kalau mau nuruti juga nanti ujung-ujungnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti betul Bu. mengambil uang orang tua, meminjam uang sana sini, gali lubang tutup Iya, lubang. Iya, itu tadi apa namanya, bahasan kita tentang upaya meminimalkan perilaku konsumtif. Nah, menurut anak-anakku bagaimana rasanya ikut kelas daring? Ibu mau dengar refleksinya. Enak Bu, seru Bu. Seru Bu, Seru. senang sekali. Kalau Yulia seru. Jadi leluasa berbicara gitu, nggak ada Betul, tidak ada tekanan. tanggungannya. Ya, betul. Nanti ke depannya bimbingan konseling di sekolah kita Ibu akan upayakan di kelas virtual untuk setiap pelayanan bimbingan konseling. Ya, Ibu berharap siswa-siswanya juga ikut berpartisipasi aktif seperti Yulia Astuti. Ya Yulia ya. Nanti Yulia bisa sampaikan di grup kelas juga bagaimana enaknya, bagaimana kelebihannya ikut di kelas daring seperti ini, ya kan? Untuk membantu teman-temannya termotivasi ikut kelas daring. Ikut kelas daring Ibu. Iya, Mona baru muncul. Aduh, Mona. Banyak teman-teman yang dari kelas lain tuh mau ikut Bu. Oh, boleh sayang, boleh. Nah, begini Dia caranya. bilang, ayo Keti masukin saya juga. Nggak tahu Bu Guru ini, saya bilang. Oh, begini caranya. Misalnya Ibu bagiin link ke kelasnya kamu, silahkan kamu share kembali link itu ke siapa saja, boleh. Oke? Ya Bu. Terima kasih sayang, terima kasih. Baik, terima kasih yang tadi ada refleksi. Nah, pada sesi bimbingan kelompok kita yang kedua kali ini, Ibu anggap telah selesai dan waktu kita pun telah habis. Jadi, pada sesi berikutnya mungkin kita akan mengambil topik yang berbeda dan semoga teman-teman di kelas lain lebih aktif kembali. Ya Yulia ya, Yeni. Ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Jadi mari kita akhiri anak-anakku bimbingan kita ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kalian selanjutnya boleh meninggalkan ruang kelas virtual. Untuk selanjutnya Ibu akan informasikan kapan dan materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Bu.